Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Melawan saat akan ditangkap, 3 tahanan Polsek Bontonompo, Kabupaten Goa yang sempat kabur, akhirnya ditembak polisi. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Warga di Kecamatan Simbuang dan Mapak, Tanah Toraja masih menggotong jenazah puluhan kilometer karena jalan rusak. Jelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Kabupaten Pangkep menggelar lomba perahu ketinting di pesisir Kecamatan Labakan. Tiga orang tahanan Polsek Bontonompo, Kabupaten Goa yang sempat kabur akhirnya ditangkap polisi. Ketiganya terpaksa ditembak karena melawan saat ditangkap. Setelah 5 hari kabur, 3 tahanan berinisial MI, RM, dan IA yang kabur dengan menjebol ruang tahanan Polsek Bontonompo, Kabupaten Goa akhirnya tertangkap. Namun ketiganya terpaksa ditembak polisi di bagian kaki karena berusaha melawan saat hendak ditangkap. Ketiga pelaku ditangkap di sejumlah lokasi terpisah di wilayah Walendrang, Kabupaten Luwu. Ketiganya pun dilumpuhkan karena diduga akan melawan saat dalam perjalanan dari Kabupaten Luwu menuju Goa. Para tahanan ini kabur dengan cara menjebol plafon dan tralis jemuran ruang tahanan pada Sabtu 2 Agustus lalu. Kasus ketiganya ini adalah kasus 363. 363 ayat 1 yang pencurian, yang ancaman hukumannya itu maksimal 7 tahun. Sekitar jam 4 subuh dilaksanakan pemeriksaan untuk dibangunkan melaksanakan salat subuh. Pada saat dilakukan pemeriksaan ataupun dibangunkan salat subuh, ternyata tahanan sudah kosong. Sehingga setelah melihat bahwa ada tahanan yang lari, akhirnya kami mengumpulkan para kanit dan reskrim kami untuk segera melakukan pencarian. Dan selanjutnya kami koordinasi dengan pimpinan, kemudian mendapatkan informasi bahwa tersangka ada di wilayah Polres Luwu. Ketiga tahanan yang sebelumnya kabur dari Polsek Bontonompo kini ditahan di rutan Polres Goa dan menjalani proses hukum. Kepolisian juga memperketat pengawasan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. 2 orang bandar narkoba di Kabupaten Maros ditangkap polisi. Modus yang digunakan para pelaku dengan menjual narkoba melalui media sosial. Polisi pun menyita sabu-sabu seberat 225 gram. Satuan Reserse Narkoba Polres Maros menangkap 4 pelaku dalam operasi yang digelar dalam beberapa hari terakhir. Dari 4 orang tersebut, 2 orang berinisial MI dan AS diindikasi sebagai pengedar atau bandar narkoba jenis sabu-sabu. Modus operandi yang dilakukan para pelaku yakni dengan cara bertransaksi di media sosial Instagram. Kemudian pelaku usai mendapatkan barang lalu mengemasnya dan mengedarkannya. Dari hasil penangkapan, polisi menyita sabu seberat 225 gram, timbangan digital, dan ponsel yang digunakan untuk transaksi narkoba. Jadi modus para pelaku dalam penangkapan ini itu melalui pembelian lewat IG, Instagram. Ada juga yang offline. Di situlah kita mengembangkan, melakukan penangkapan dari jaringan-jaringan yang ada di atasnya. Seperti itu. Jadi ada 4 perkara yang kita proses ini. Di antaranya ada Sintek, daftar G, dan sabu-sabu. Nah, jadi 4 ini semuanya dalam proses penyidikan saat ini. Selain itu, polisi juga mengungkap 2 kasus lain yang melibatkan tembakau sintetis dan obat-obatan keras. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Di tengah gencarnya pemerintah pusat menyuarakan pembangunan yang merata
warga di Kecamatan Simbuang dan Mapak, Tanah Toraja justru menelan pil pahit. Mereka harus membawa jenazah dengan tandu puluhan kilometer. Berulang kali hal ini terjadi dan berulang kali pula pemerintah tak peduli. Untuk kesekian kalinya, jenazah warga ditandu menuju rumah duka di Kota Makassar. Warga bergantian menggotong jenazah hingga puluhan kilometer. Mereka melewati perkampungan hingga menyusuri jalan yang rusak parah bak kubangan kerbau. Tak jarang mereka terpaksa membangun jembatan darurat demi bisa melintas. Perjalanan berat ini terpaksa dilakukan demi melintasi Kecamatan Simbuang dan Mapak yang terisolir. Mobil ambulan tak bisa melewati wilayah ini karena infrastruktur yang rusak parah. Jarak yang ditempuh masyarakat untuk menandu jenazah ini sekitar kurang lebih 20 km. Itu diakibatkan karena ambulans dari Makassar ini tidak bisa tembus melalui akses yang begitu parah jalan. Kami berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu kemudian bisa langsung turun tangan untuk bagaimana memprioritaskan pembangunan yang ada di Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mapak. Sudah berkali-kali hal serupa terjadi, bahkan viral di media sosial, namun tak ada yang memperbaiki situasi ini. Sebenarnya secara struktur tanggung jawab kami sebagai kabupaten, kita sudah bersurat secara resmi tentunya ke gubernur dan anggota DPRD provinsi untuk bisa menjadi perhatian tempat ini karena memang betul ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jalan Poros Simbuang Mapak sebenarnya jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Toraja, Pinerang, dan Mamasa. Sayangnya sudah 80 tahun merdeka, pembangunan seolah tak hadir di sini. Warga pun kini harus berjuang sendiri. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Sebuah pabrik tahu di Kelurahan Tompo Balang, Kabupaten Goa terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Pabrik tahu milik warga di Jalan Cambaya, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Kamis malam pekan lalu terbakar. Alat produksi di dalam gudang ludes terbakar. Diperkirakan 70 hingga 80% bagian pabrik mengalami kerusakan parah. 3 armada langsung diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung selama 1 jam dan api akhirnya bisa dipadamkan. Beruntung api tak merembet ke pemukiman warga yang berada tak jauh dari pabrik. Sebuah pabrik tahu. Jadi setelah kami tiba di lokasi, api sudah menyebar di dalam pabrik itu dan ternyata betul adalah pabrik tahu. Dalam proses pemadaman yang dilihat itu yang terbakar apa saja Pak di dalam itu? Yang terbakar yang kami lihat itu alat-alat pembuatan tahu, pabrik tahu, karena gudang itu mau dikatakan bahwa 70-80% habis terbakar. Proses pemadaman memakan berapa lama? Proses pemadaman itu kurang lebih 1 jam. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Bapengkar Goa mengimbau agar pelaku usaha memastikan instalasi listrik di lingkungan industri rumahan terpasang dengan aman dan sesuai standar. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.